Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, yaitu kita berbicara tentang materi lanjutan dari teknik untuk pengintegralan tentang integral parsial. Sekarang integral parsial. Dari namanya parsial berarti artinya sebagian ya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan integral parsial. Di sini dikatakan bahwa aturan hasil kali menyatakan jika f dan g adalah fungsi yang terturunkan. Terturunkan maksudnya adalah yang sudah diturunin menggunakan rumus fx dikali gx. Berarti perkaliannya u kali v, di mana rumusnya adalah fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Atau bisa juga seperti biasa turunan dari u kali v, biasanya apa? U aksen v ditambah v aksen u. Nah, nanti dari sini itu bisa kita utak-atik ya, akan menjadi rumus dari integral parsial. Nah, kita perhatikan di sini ada fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Kalau kita gunakan yang namanya integral, berarti kita integralin di kedua ruas kiri dan kanan, maka yang ini integralnya jadi fx dikali gx. Soalnya hilang. Integral dari turunan, ya berarti balik lagi. Ya. Nah, sekarang bagian ini. Jadi integral f dikali g aksen, atau dibacanya seperti ini biar gampang ya. Integral f dikali g aksen, ditambah g dikali f aksen, dx ini sama dengan f kali g. F kali g. Terus selanjutnya bagaimana? Kita pisahkan antara ini sama sini. Berarti seperti ini, kita pisahkan integral f kali g aksen, dx ditambah integral g kali f aksen, dx sama dengan f kali g. Nah, kalau sudah, kita buat nanti dalam bentuk UDV alias FDV. Kita lanjutkan di sini. Artinya, kita sudah punya ini tadi. Kita pindahkan salah satu yang ada di sini ke sini. Sehingga nanti menjadi fx kali gx dikurang integral gx dikali f aksen x dx. Ini sudah kita pindahkan ya, akan menjadi ini ya. Tinggal kita ganti. Yang dimaksud f ini adalah u, yang dimaksud g aksen dx ini berarti dv. Nah, fx ini tadi u, gx ini v, dikurang integral gx. Gx-nya adalah v, f aksen ini kita sebut dengan du. Karena turunannya, turunan dari si fx-nya. Jadi kesimpulannya apa? Nanti rumus dari integral parsial adalah integral UDV sama dengan U kali V dikurang integral VDU. Jadilah ini. UDV sama dengan UV dikurang integral VDU. Ya, catat ya. Nah, itu integral parsial. Kita lanjutkan. Ini untuk yang tak tentu, yang tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Integral parsial untuk tak tentu berarti bisa dibilang rumus integral parsialnya adalah ini. Integral UDV sama dengan UV dikurang integral VDU. Nah, salah satu tipsnya adalah nanti mana yang merupakan U-nya, mana yang merupakan DV-nya. Harus kita perhatikan bagian yang mudah diturunin. Jadi, pilih U yang turunannya lebih sederhana. Kalau yang di dalam integral substitusi, metode substitusi, biasanya U-nya itu masuk di daerah atau kategori yang sulit ya, yang mungkin kompleks. Kalau ini yang sederhana.
Biasanya kalau yang sederhana turunannya juga lebih sederhana. Atau bisa juga dipilih DV yang mudah diintegralkan. U untuk disederhanakan alias diturunin, DV diintegralin. Nah, ini tipsnya. Terus, salah satu memilih strategi U dan V yang tepat, itu biasanya bisa dikategorikan seperti ini. Logaritma dulu, baru inverse trigonometry. Logaritma itu ya log, terus len ya. Inverse trigonometry berarti sin pangkat min 1, cos pangkat min 1, secant pangkat min 1, dan sebagainya. Polinomial contohnya apa? Misalkan x kuadrat, 3x min 6, terus akar dari x plus 7 misalnya. Tapi biasanya seringnya ini dalam bentuk pangkat ya, polinomial. Atau bisa aljabar. Eksponensial. Nah, salah satu contohnya biasanya E pangkat ya, E pangkat X, terus A pangkat X. Setelah itu trigonometri. Trigonometri ini sin, cos, tan, secant, dan seterusnya. Itu urutannya ya. Berarti yang kiri biasanya kita pilih U. U yang di sebelah kiri. Misalnya logaritma sama polinomial. Yang di sebelah kiri kan logaritma. Berarti U-nya si logaritma. Jangan si polinomialnya. Misalkan seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk contoh berikut ini. Hitung integral xe pangkat x dx. Menurut yang tadi, kan ada susunannya ya. Nah, kita pilih U yang gampang diturunkan, mudah diturunkan. Berarti siapa? X Yang ya? X. Betul. Berarti ini kita misalkan U-nya X. Nah, dari sini ke sini sampai dx, ini adalah dv. dv E pangkat x dx. Jadi artinya adalah kita integralin untuk yang V. Karena tadi rumusnya adalah integral U dv sama dengan UV min integral V du. Nah, seperti ini. Berarti kita butuh yang namanya V. Kan ini baru U sama dv saja. Berarti kita butuh yang namanya du. Du itu berarti turunannya U. Turunannya U adalah ini turunannya X. Berarti 1 ya. 1. 1 ini berarti 1 dx. Atau kita bisa tulis dx saja. Sekarang V. Berarti ini untuk mencari V kita integralkan. E pangkat X dx. Integral E pangkat X apa? E pangkat X juga. E pangkat X juga. Oke. Pasti nggak, Pak? Betul. Biasanya plus C untuk secara umum. Nanti kalau kita masukkan tanpa plus C juga tidak apa-apa. Oke. Soalnya nanti konstanta ditambah konstanta sama aja konstanta lagi. Nah, sekarang ini kita ganti berdasarkan rumus yang tadi. Kan rumusnya integral UdV sama dengan UV min integral VDU. Sehingga nanti integral X dikali E pangkat X dx sama dengan U-nya itu X, V-nya ini E pangkat X, dikurang integral V. V-nya E pangkat X lagi, DU. DU-nya adalah ini, dx. Nah, tinggal kita integralkan E pangkat X. Integral E pangkat X apa? E pangkat X juga ya. Berarti ini adalah E pangkat X plus C. Ya udah, selesai. Hasilnya seperti itu. Ini untuk soal nomor 1. Ini menggunakan cara rumus. Nah, meskipun kalau kita perhatikan nanti integral X dikali E pangkat X ini bisa nggak digunakan substitusi? Ya, berarti tidak bisa. Jadi kapan nanti menggunakan parsial? Biasanya ya kalau
tidak bisa substitusi, seringnya ke parsial. Walaupun mungkin ada kasus-kasus tertentu yang dimana substitusi bisa, parsial bisa di integralnya. Nah, tapi yang seperti itu disarankan mungkin lebih baik yang parsial. Karena mungkin lebih mudah. Salah satunya kita bisa gunakan cara yang lain, yaitu dengan cara tabel. Cara tabel. Kalau tadi kan ini cara rumus. Kalau cara tabel berarti kita buat tabelnya. Di mana tabelnya itu kita bagi menjadi 2 kolom. Kolom yang pertama, yang bagian U-nya, kita tulis di sini, E pangkat X. X aja ya. Nanti kita turunin sampai 0. Diturunin sampai 0. Sedangkan kalau yang di sini E pangkat X, kita integralkan. Yang sebelah sini diintegralkan. Sebanyak hasil turunannya. Kalau ini diturunin. Atau diferensiabel ya. Turunan X adalah 1. Turunan 1 adalah 0. Nah, untuk E pangkat X, integral E pangkat X adalah E pangkat X juga. Terus, integral E pangkat X. E pangkat X juga. Setelah itu, nanti kita kalikan antara ini dengan ini. Nah, di sini dikasih tanda plus. Mulai dari awal berarti plus. Yang ini kita kalikan dengan ini. Untuk yang ada di sini selang-seling ya, nanti min. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. Integral X E pangkat X dx sama dengan, ini kita kalikan. Berarti X dikali E pangkat X dikurang ya. E pangkat X. E pangkat X dikali 1 maksudnya. Plus C. Nah, hasil ini dengan ini sama. Ini dengan cara rumus. Ini dengan cara tabel. Sama ya. Berarti bisa untuk ini. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke soal nomor 2? Bapak, nanti pas ujian pakai yang cara tabel boleh nggak, Pak? Boleh. Oke, Tapi makasih, Pak. ya, sama-sama. Saya hapus saja. Berarti kalau cara tabel, oke. Ada pertanyaan seperti ini. Cara kita tahu kita harus pakai cara teknik integral parsial kebersamaan integral ini atau faktor atau parameternya apa ya, Pak? Sebenarnya kalau integral parsial, kan kita sudah mengenal namanya integral substitusi. Terus integral dasar-dasar tadi ya. Nah, yang pertama, kalian harus hafalin integral-integral dasar yang sudah di awal tadi. Pada saat materi sebelumnya. Itu dulu. Nah, berikutnya dicoba integral substitusi. Nanti kalau tidak bisa integral substitusi, oh berarti kemungkinan dia integral parsial. Karena kita belum mengenal integral-integral yang lain. Ciri-cirinya. Biasanya itu ciri dari integral parsial itu dikali biasanya. Integral x kuadrat dikali sin x. Berarti integral u dv. Jadi integral yang dapat dibuat ke dalam bentuk ini. U dv.
Salah satu cirinya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini dengan cara tabel. Untuk cara tabel, kita buat seperti tadi. Tabelnya, berarti 2 kolom. Untuk yang kita buat 2 kolom ya. Kolom kiri maksudnya. Bagian kolom kiri. Ini berarti yang bagian U. Ini kan sebagai U tadi. Ini sebagai DV. U-nya kita taruh di kiri, X kuadrat. Ini kita turunin sampai 0. Ingat, sampai 0. Turunan X kuadrat. Kalau yang ini berarti sin X dx. Dx-nya nggak usah ditulis kalau di dalam tabel ya. Ini integral. Nah, kalau ini turunan. Turunan. Turunan X kuadrat adalah 2X. Turunan 2X adalah 2. Turunan 2 adalah 0. Integral sin. Integral sin adalah apa? Min cos. Integral min cos adalah, atau masih ingat integral cos? Sin ya. Berarti ini sin. Integral sin, ini ada minnya ya. Berarti ada min sin. Sekarang giliran ini, integral min sin. Sama aja kan kalau tadi integral sin Cos. min cos. Karena ada minnya lagi jadi cos. Nah, jadi sampai sini. Sampai 3 kali. Kalau tadi kan cuma ada 2 kali ya. Lalu, oke, kita coba dengan menggunakan cara rumus. Berarti integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Ini berarti U-nya X kuadrat, ini DV-nya. Nah, di mana U adalah X kuadrat, berarti turunannya DU sama dengan 2X dx. Kalau ini DV sama dengan sin X dx. V sama dengan kita integralin integral sin X dx. Integral sin adalah min cos. Karena rumusnya tadi integral U dV sama dengan UV min integral VDU, maka integral X kuadrat sin X dx sama dengan U-nya ini X kuadrat, V-nya min cos X, min integral V, V-nya min cos X lagi, DU-nya adalah 2X dx. Berarti ini min X kuadrat cos X, min kali min jadinya plus integral 2X cos X dx. Nah, ini menjadi integral parsial lagi. Kita kerjakan di sini untuk yang integral parsialnya. Berarti integral 2X cos X dx sama dengan misal U sama dengan 2X. Turunannya DU sama dengan 2 dx. Ini berarti sebagai DV. DV sama dengan integral cos X dx. Jadi sebentar, saya tulis dulu yang cos X-nya baru diintegralin. Cos X dx. Berarti V sama dengan integral cos X dx. Integral cos adalah sin.
berarti sin X ya. Sehingga ini menjadi integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Integral 2x cos X dx sama dengan U-nya ini 2x, V-nya sin X, min integral V-nya sin X, DU-nya ini 2x. 2 dx. Berarti ini 2x dikali sin X, min integral 2 sin X, dx. Jadi 2x sin X, min, ini integral sin adalah min cos ya. Jadi plus 2 cos X, plus C. Nah, kita kembalikan, masukin ke sini. Hasilnya adalah min X kuadrat cos X ditambah 2x sin X ditambah 2 cos X plus C. Oke. Seperti itu ya, cara untuk yang nomor 2. Dengan menggunakan cara rumus. Silakan akses dulu. Oke. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Kita hapus dulu. Nah, integral parsial selain tadi bisa juga lebih dari 1 kali. Ini penjelasan yang tadi ya, yang ada di PPT. Ini hasil akhirnya min X kuadrat cos X ditambah 2x sin X ditambah 2 cos X plus C. Nah, nanti jangan kaget ketika ada muncul lagi di ruas kanan. Nah, biasanya kalau yang tipenya muncul lagi di ruas kanan gini, kita tidak bisa menggunakan cara tabel. Berarti yang bisa kita lakukan dengan cara rumus. Salah satu kekurangan cara tabel seperti ini. Kalau kasusnya dia muncul lagi di ruas kanan. Nah, kita lihat di sini. Integral E pangkat X cos X dx. Kira-kira yang U yang mana? Yang E pangkat X apa yang cos X? Ingat nggak? E pangkat X ya? Oke. Nah, jadi ingat urutan dari yang awal tadi ya. Ada yang inverse, ada yang logaritma gitu ya. Ini E pangkat X-nya dulu. Jadi yang dimisalkan adalah U-nya. Sebagai E pangkat X. Yang ini berarti dV. dV-nya adalah cos X dx. Turunannya adalah du per dx. E pangkat X adalah E pangkat X juga ya. Ini ada dx-nya. Sebenarnya ini du per dx sama dengan E pangkat X. Dx-nya langsung saya kalikan. Untuk yang ada di sini, berarti V sama dengan integral cos. Integral cos apa? Sin ya. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Integral U-nya adalah E pangkat X, dV-nya cos X, dx sama dengan U-nya ini E pangkat X, V-nya sin X, dikurang integral V-nya ini
sin X, ini DU-nya, E pangkat X. E pangkat X dx. Nah, sehingga ini kalau kita lihat E pangkat X dikali sin X, dikurang integral E pangkat X sin X. Nah, ini harus kita integral parsial lagi. Integral parsial lagi. Nah, dengan cara yang sama ya, kita tulis seperti ini. Integral E pangkat X sin X dx. Berarti ini sebagai U-nya, E pangkat X, ini sebagai dv-nya. Yaitu sin X dx. Nah, untuk ini turunannya, du sama dengan E pangkat X dx. Sedangkan ini V, integral dari sin X dx. Integral sin, yaitu min cos. Ya, betul. Kita tulis rumusnya. Integral UdV sama dengan UV min integral VDU. Di mana integral U-nya adalah X, sin X sama dengan U. Pangkat X lagi. V min cos X berarti. Dikurang integral V. V-nya ini min cos X. DU. DU-nya ini. Pangkat X. dx. Berarti ini jadi min E pangkat X cos X. Ini min kali min jadinya plus. Plus integral E pangkat X cos X. Nah, sekarang kalian lihat deh yang ini. Ini sama aja dengan yang kita cari, bukan? Integral E pangkat X cos X. Jadi dia kembali lagi, muncul lagi di ruas kanan. Muncul lagi, ada lagi maksudnya gitu. Nanti kita anggap aja ini sebagai I gitu ya, untuk memudahkan nih. Nah, kita masukkan lagi yang bagian ini, hasilnya ke sini. Berarti hasilnya apa? E pangkat X sin X dikurang dalam kurung. Ini berarti min E pangkat X cos X ditambah integral ini E pangkat X cos X dx. Karena tadi saya anggap misalkan ini sebagai I, untuk memudahkannya ya. Jadi ini I-nya. Ini I-nya nanti. Artinya bagaimana? Berarti I sama dengan E pangkat X sin X. Ini min kali min jadinya plus. E pangkat X cos X. Ini min kali plus jadinya min. Min I jadinya. Nah, seperti ini ya. Nanti min I-nya pindahin ke ruas kiri. Jadinya apa? I ditambah I. Sama dengan E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Nah, I tambah I ini hasilnya adalah 2I ya. Sama dengan E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X. Terus ada 2I. Berarti ini I sama dengan E pangkat X sin X ditambah E pangkat X cos X dibagi 2. Dibagi 2 ya. Nah, ini E pangkat X sama E pangkat X ada ya. Sama-sama E pangkat X. Nanti E pangkat X-nya dikeluarin. 2-nya juga dikeluarin jadi per 2 dalam kurung. Nah, tinggal sisanya apa ini? Sin X ditambah cos X ditambah C.
Ini tambah C semua ya. Nah, ini I-nya tadi apa? Integral E pangkat X cos X dx. Ya, jadi hasil akhirnya ini. Nah, ini yang disebut muncul lagi di ruas kanan. Berarti nanti kalau ada muncul lagi di ruas kanan, kalian misalkan aja I supaya lebih mudah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira? Tidak? Kalau tidak, mungkin bisa di-assess dulu. Oke, ada pertanyaan. Boleh dipakai cara tabel? Nah, jawabannya untuk yang nanti hasilnya ada lagi, itu nanti tidak bisa kita gunakan cara tabel ya. Soalnya nanti nggak akan habis-habis. Pangkat X kan biasanya diturunin sampai 0. Nah, ini pangkat X nanti nggak 0 nanti hasilnya. Jadi lebih baik menggunakan cara rumus. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ya, kalau sudah ini saya hapus. Kita perhatikan yang ada di PPT-nya. Nah, ini ya, yang tadi dikatakan ada lagi E pangkat X cos X dx. Kalau ini langsung dipindahin terus ditambah. Jadi 2E. E pangkat X sin X ditambah E pangkat cos X plus C. Sehingga nanti kalau E pangkat X cos X adalah setengah atau dibagi 2. Sama seperti tadi. Nah, ini integral parsial untuk integral tentu. Untuk latihan, nanti silakan dicoba ya. Nanti ditulis di kolom komentar. Integral E pangkat 3X cos atau sin ya. Misalnya E pangkat 2X, E pangkat 3X sin 2X dx. Nanti dicoba. Ini berapa hasilnya. Berarti ini yang U-nya adalah E pangkat 3X ya. Jangan lupa turunannya. Ini saya kasih awalannya saja. Berarti turunannya DU sama dengan E pangkat 3X dikali 3. Nah, untuk yang ada di sini berarti DV sama dengan sin 2X dx. Berarti V-nya integral dari sin 2X dx. Apa integral dari sin? Min cos 2X. Jangan lupa dibagi. Ya, dibagi turunan 2X yaitu 2. Oke. Nanti dilanjutkan ya dengan rumus integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Ya, silakan di-assess dulu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan yang terakhir integral parsial yang tertentu. Nah, untuk integral parsial tertentu,
Berarti nanti ada batasnya ya. Bisa kita lihat ini sebagai VA, ini sebagai VB, ini sebagai UA, ini sebagai UB. Nah, yang ada di sini U sama dengan HV. Jadi dibagi dua yang bagian ini. Ini integral VDU-nya, ini integral UDV-nya yang ditanya. Nah, dengan kata lain sebenarnya kita sudah tahu kan rumusnya tadi integral UDV sama UV min integral VDU. Tinggal kita masukkan aja A sama B-nya. Nah, kalau di dalam interpretasi geometrinya, luas daerah abu-abu ini merupakan luas persegi panjang besar dikurang luas persegi panjang besar dikurang luas persegi panjang kecil dikurang luas daerah biru. Ini persegi panjang besar. Terus ini persegi panjang kecil. Nah, ini yang biru. Itu maksudnya dari integral parsial. Kalau secara gambar. Ya, ini rumusnya. Nah, contoh. Ya, 1. Hitung integral 1 sampai 2 ln x dx. Nah, pertanyaan saya U-nya apa kira-kira? Pilih U yang gampang diturunin. Pilih dv yang gampang diintegralin. Kalau ini kan nggak ada apa-apanya ya. Kalau ini kita sebagai dv, nanti susah kita integralin. Oleh karena itu, yang ln x ini kita asumsikan U. Nah, yang ini kita asumsikan dv. Jadi, misal U sama dengan ln x. Turunannya apa? Turunan ln x. Hafal? Logaritma natural. du per dx sama dengan 1 per x ya. Nah, berarti du sama dengan 1 per x dx. Lalu, yang bagian kedua, ini berarti dv, itu sama dengan dx. Berarti untuk mencari v-nya adalah integral dx. Integral dx berarti integral 1 ya. Adalah x itu sendiri. Nah, tinggal kita masukkan. Rumusnya tadi jangan lupa integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Kita masukkan, berarti integral ln x dx itu sama dengan U. U-nya itu adalah ln x, V-nya itu adalah sebagai x, dikurang integral V. V-nya x juga, du-nya ini 1 per x. Dx. Nah, tinggal kita coret x-nya. Coret, ya. Berarti tinggal integral ini 1 dx ya. Yang ini apa? X ln x dikurang integral 1 dx. 1 dx adalah x ya. Berarti x ln x dikurang x. Nah, bedanya kalau yang tak tentu adalah plus c, kalau ini ada batasnya 1 sampai 2. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. Integral ln x dx dengan batas 1 sampai 2. Kita masukkan yang batas atas dulu, yang 2. Berarti jadi apa? 2 ln 2 dikurang x. 2 dikurang x-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 kali ln 1 dikurang 1. 2 kali ln 2 dikurang 2 sama dengan min 1 kali ln 1 kan ln 1. Ln 1 itu berapa sih? Ln 1 itu artinya adalah E log 1. Jadi E pangkat berapa ya hasilnya 1? Yaitu 0. 0. Berarti 0 kurang 1. Nah, berarti ini jadinya 2 ln 2 dikurang 2. Ini kan min 1. Dikali min jadi plus 1. Jadi nanti hasil akhirnya 2 ln 2 dikurang min 2 tambah 1 jadi min 1. Oke. Sip. Seperti itu ya.
untuk integral parsial yang bagian tertentu. Oke. Mungkin sampai sini saja dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, bagaimana? Mudah-mudahan sih integral parsial bisa semua ya. Untuk soal-soal yang mengenai integral parsial, baik tak tentu maupun tertentu. Ini kalau sudah di-SS, kita lihat dari hasil akhirnya apakah sama 2 ln 2 kurang 1 ya. Ini saya hapus. Nah, ini sama ya, 2 ln 2 kurang 1. Nah, ini dicoba untuk latihan di rumah, yaitu integral 0 sampai 1 arc tan x dx. Silakan nanti bisa tanya langsung ataupun nanti bisa tanya di kolom komentar. Sip. Kira-kira berapa sih? Nah, ini tambahan latihan soalnya untuk integral parsial. Ada kurang lebih 10 soal. Ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup ya. Mudah-mudahan tentang aturan dasar dan integral parsial sudah jelas semua. Jadinya tidak ada kendala lagi dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan integral parsial. Ya. Saya cukupkan, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.